Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Mbak Alicia masih dengan kita, Mbak? Yes, Mas. Mbak Alicia, lagi-lagi kita menyoroti bagaimana kemudian permen ini lahir di saat wabah corona. Apakah kemudian ini dikatakan atau publik menilai ini adalah dalih saja? Bagaimana kemudian ini juga disandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri begitu dengan momentum saat ini? Kalau dengan momentum saat ini, dengan kondisi kita di tengah pandemi corona ini, memang ini adalah sesuatu yang rasional untuk dilakukan. Permen Kumham ini dikeluarkan karena memang ada resiko di dalamnya dan memang harus segera dilakukan langkah cepat gitu. Karena setiap hari, setiap jam yang kita buang untuk mengambil keputusan akan ada lebih banyak resiko yang kemudian harus kita hadapi gitu. Tadi sudah disampaikan juga kan bahwa memang ini nggak cuma di Indonesia aja dilakukan gitu. Sudah banyak negara-negara yang memang mengeluarkan dan banyak juga ilmuwan maupun masyarakat sipil di negara lain yang sudah mendorong langkah yang sama memang harus dikeluarkan karena dalam posisi overcrowding tidak mungkin upaya-upaya pencegahan kesehatan yang sifatnya kesehatan normal bisa dilakukan dengan maksimal gitu. Oke. Saya ke Mas Oce. Mas Oce masih dengan kita? Ya. Mas Oce, kalau kemudian persoalan ini atau kebijakan ini diambil oleh motif pihak tertentu ingin menganggap bahwa persoalan extraordinary crime seperti koruptor, terorisme dan juga narkoba ini bukan sesuatu kejahatan yang luar biasa. Artinya memang kebijakan untuk merevisi PP 99 ini akan semakin besar peluangnya begitu? Iya, itu yang saya khawatirkan ya, bahwa memang kalau kita lihat perjalanan PP 99 tahun 2012 itu sebetulnya tidak kali ini saja dicoba untuk dirubah ya, tetapi memang ya belum berhasil kan. Memang PP itu masih berlaku dan kemudian masih diterapkan. Permen Kumham tentu tidak bisa menganulir apa yang ada di PP ya, tentu kesulitannya itu karena secara hierarki peraturan menteri itu berada di bawah peraturan pemerintah. Jadi kalau sekarang Kumham membuat peraturan seperti ini ya memang harusnya begini karena ada landasan-landasan hukum yang tidak mungkin dilewati oleh permen Kumham. Nah, makanya oleh karena itu ada desakan yang sangat kuat pastinya supaya PP itu segera dicabut sehingga fasilitas-fasilitas yang selama ini bisa diberikan pada narapidana tindak pidana umum itu juga bisa dinikmati oleh koruptor ya, teroris ya, bandar narkoba begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini akan merubah politik hukum bangsa ini yang sudah menempatkan beberapa kejahatan itu dinilai sebagai kejahatan yang khusus yang berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi negara. Oleh karena itulah bagi mereka yang melakukan kejahatan itu diberikan mekanisme yang khusus, bukan dihilangkan ya, diberikan mekanisme yang khusus ya. Mereka boleh mendapatkan remisi, asimilasi, bebas bersyarat, tapi dengan syarat yang jauh lebih berat. Dan tentu itu wajar begitu. Membandingkan seorang penjudi dengan koruptor dan kemudian pelaku tindak pidana umum dengan teroris tentu tidak fair juga. Harusnya mekanismenya tentu harusnya berbeda gitu. Dan upaya untuk merubah PP 99, substansi yang ada di PP 99 itu kabar-kabarnya juga masuk dalam substansi RUU Pemasyarakatan. Dan itu juga yang menjadi salah satu kritik terhadap RUU Pemasyarakatan itu gitu. Oke. Walaupun kemudian dari mekanisme hukum aturan tersebut memang tidak akan bisa tidak bisa dilakukan begitu, tapi kemudian tentu Pukat punya data kalau seandainya revisi ini juga mengemuka, ada berapa sih catatan dari Pukat khusus untuk kasus korupsi ini koruptornya ada berapa yang kira-kira bisa disasar dari revisi ini nanti? Ya ada banyak ya. Kalau misalnya ini soal ini saja, misalnya kalau hanya soal umur ya 60 tahun, saya kira ada banyak yang napi korupsi yang berada di atas usia 60 tahun. Setia Novanto misalnya itu kan umurnya kalau tidak salah ya itu sudah di atas 60 tahun. Kemudian Patrialis Akbar ya kalau tidak salah juga
umurnya juga sudah lebih dari 60 tahun. Artinya begini, akan ada banyak data napi-napi korupsi yang kasusnya itu tidak biasa gitu loh. Kasus Setia Novanto kan tidak biasa ya, iktp, kemudian kasus mantan hakim konstitusi menerima suap ya, kasus mantan menteri misalnya terlibat dalam korupsi. Ini kan high profile kasus yang justru harus diberikan pemberatan menurut saya, bukan kemudian dicari-cari alasan supaya mereka bisa menikmati fasilitas itu. Dan di dalam undang-undang pemasyarakatan ada satu prinsip yang harus juga diingat, ada prinsip keadilan masyarakat begitu. Dan kalau misalnya hak-hak istimewa ini juga diberikan dengan mudah kepada mereka-mereka yang melakukan korupsi, saya kira juga tentu ini akan bertolak belakang dengan prinsip keadilan masyarakat, kemudian bertolak belakang dengan janji pemerintah akan memberantas korupsi secara tegas gitu. Oke, Mbak Alicia, kalau untuk kriteria umur ini gimana, Mbak? Kalau untuk kriteria umur kan seharusnya kita lihat karena itu ada kondisi kerentanan kesehatan ya Mas. Kami untuk prioritas kelompok mana kan kita sesuaikan dengan kerentanan kesehatan. Dan itu harus ada pemeriksaan yang cukup intensif begitu ya dari dokter ya? Betul, harus individual memang. Setiap individu memang harus diakses apakah kemudian rentan atau tidak, kemudian resiko keamanannya seberapa, dan nggak semua kemudian dipukul rata bisa keluar. Misalnya kasus korupsi nggak semuanya bisa keluar juga kan. Harus kita lihat juga gravity dari kejahatannya seberat apa gitu. Masa tahanannya ini ya berarti ya juga harus disoroti begitu? Masa pidananya juga harus disoroti ya? Karena untuk yang di bawah 2 tahun kan kita bisa bilang itu sebenarnya tindak pidana ringan ya. Harus itu masuk ke dalam kategori yang seharusnya dikeluarkan karena resiko keamanannya lebih rendah gitu. Kalau untuk koruptor masa tahanannya kan kalau kita lihat terbilang cukup rendah begitu ya? Gimana? Begini Mas, kalau dari kita lihatnya bukan dari tindak pidananya gitu. Mau itu koruptor, mau itu bandar narkoba, kita lihatnya nggak dari situ karena kita kan udah punya set priority mana aja yang harus dikeluarkan gitu, menjadi prioritas untuk dikeluarkan. Ketika memang koruptor nggak mau dikeluarkan ya it's fine, karena angkanya pun nggak terlalu besar gitu. Tadi udah disampaikan juga angka koruptor di dalam rutan dan lapas itu nggak sebesar itu gitu. Kita lihatnya dari berapa orang yang mau dikeluarkan dan memang siapa yang menjadi prioritas. Jadi serta-merta koruptor. Jadi bukan bobot kejahatannya sama sekali begitu ya? Bukan hanya bobot kejahatannya. Bukan hanya bobot kejahatannya saja. Gimana Mas Oce? Bukan hanya bobot kejahatannya saja, Mas Oce? Iya, kan memang sudah, kalau di Permenkumham kan sudah jelas ya, tindak pidana umum yang harus difokuskan. Kemudian soal ada syarat-syarat tambahan kan, masa hukuman yang harus sudah jalani 2/3, kemudian umur 60 tahun ke atas, mestinya juga harus ada tambahan itu soal kondisi kesehatan misalnya dan seterusnya. Itu yang akan menjadi kriteria, dan menurut saya kriteria itu tidak bersinggungan dengan PP 99 tahun 2012. Fine-fine saja sebenarnya, nggak ada masalah. Kalau soal over capacity itu kan harus diingat tidak hanya bisa didekati dengan melepaskan atau membebaskan tahanan sebanyak-banyaknya. Kalau begitu ya bebasin aja semua kan begitu kan? Kan tidak demikian cara berpikirnya. Ada sistem lain yang harus juga dilihat. Kita juga lihat berapa sih lapas yang sudah disediakan oleh negara ini dalam beberapa tahun ini, kemudian gimana sih penegak hukum selama ini memperlakukan kejahatan-kejahatan dengan tingkat katakanlah tingkat kejahatan kecil tapi juga di penjara misalnya, juga dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi hal-hal semacam ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi. Ada pilihan-pilihan hukuman lain yang mestinya diperkenalkan dalam sistem hukum kita. Jadi memang ini semacam contingency plan atau plan yang darurat, rencana kebijakan-kebijakan darurat yang tidak boleh dilakukan sering-sering, nggak boleh dilakukan sering-sering semacam ini. Apalagi memanfaatkan momentum-momentum tertentu begitu ya Mas Oce ya? Iya, apalagi memanfaatkan momentum. Momentum kan bisa saja dicari ya. Sekarang ada persoalan ini, kemudian ke depan nanti ada persoalan apa lagi, demi remisi, demi ini, itu. Momentum kan bisa saja dicari. Nah, yang sifat daruratnya itu yang harus dilihat, karena memang darurat, ada alasan kesehatan, maka kriteria yang dibuat harus sesuai dengan itu.
Persoalan over capacity ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan membebaskan sebanyak mungkin narapidana gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Oce dan juga Mbak Alicia. Kita akhiri dialog kita malam ini. Kita berharap memang apapun kebijakan itu, tapi juga tidak serta-merta akan mencederai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi ini adalah kasus yang cukup sensitif, di mana persoalan-persoalan ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dengan momentum-momentum yang saat ini tengah terjadi, yaitu pandemi virus corona yang berlangsung di Indonesia. Dan dialog ini tadi kita juga menghubungi narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai sekarang sejak dialog kita mulai, PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan tidak bisa untuk memenuhi undangan dan hanya mengirimkan video-video konferensi pers yang beberapa bagian tadi kita sudah cuplik dalam dialog kita. Baik, terima kasih untuk Mbak Alicia dan Mas Oce untuk dialog kita malam ini. Terima kasih, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya. CT Arsa bersama Transmedia menyalurkan bantuan donasi pemirsa Transmedia Group. CNN Indonesia Prime News segera kembali.